Okay guys, welcome back to our English lesson. Today we are going to talk about conjunctions. We go to definitions of conjunction. Conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata-kata lain atau frasa atau klausa bersamaan. Okay, now we go to what is the function. So conjunctions function as a connector between two sentences, clauses, phrases, or words. Conjunction itu berfungsi sebagai penghubung antara dua kalimat, dua klausa, frasa, ataupun kata. Jadi, boleh kita bilang bahwasanya conjunction itu dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung atau kata penghubung. Ya. Now we go to the examples. Stella is smart and beautiful. Stella pintar dan cantik. And di sini menghubungkan klausa di depannya dengan kata di belakangnya. Number 2, we should eat enough vegetables to be healthy. Kita harus makan cukup sayuran untuk atau supaya sehat. Types of conjunctions in English, we've got 3 types of conjunctions in English. We've got coordinating, subordinating, and correlative. Okay. Dalam bahasa Inggris, konjungsi ataupun kata sambung ini sangat banyak ya, dan dia terbagi 3 tipenya. Ada coordinating, ada subordinating, ada correlative. But today we are not going to talk about the types of conjunction in English. We are just going to talk about conjunction to, in order to, so as to, and then so that. Ya. Jadi hari ini kita hanya akan membahas mengenai conjunction to, in order to, so as to, so that. Ini artinya sama ya, yaitu supaya atau untuk. So, the function of this conjunction is to describe a purpose. Take a look at these patterns and examples. Mari kita lihat rumus ataupun pola kalimat dan juga langsung kita ke contohnya ya. Pola kalimat untuk conjunction to, in order to, so as to sama. Clause plus conjunction plus phrase. Oke, clause-nya di sini adalah clause tindakan. Lalu phrase-nya di sini adalah phrase yang menyatakan tujuan. Contoh kalimatnya, he studies hard to pass the exam. Dia belajar keras supaya lulus ujian. Oke, ingat di sini harus pakai verb one ya. Nih, contoh clause-nya di sini adalah subject plus verb plus object complement. Sedangkan untuk phrase-nya di sini harus verb one atau infinitive plus object or complement. Kita sambung lagi ke in order to ya. He studies hard in order to pass the exam. Jadi, setelah to harus infinitive. He studies hard so as to pass the exam. Ini artinya sama ya, dia belajar keras agar atau supaya dia lulus ujian. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia to ini boleh artinya untuk, supaya, ataupun agar. So, what is a clause? A clause is a group of words that includes a subject and a verb. Di sini klausa adalah sekumpulan kata yang termasuk di dalamnya ada subjek dan juga verb. Oke, tapi dia bukanlah merupakan kalimat. Now we go to phrase. A phrase is a group of words that adds meaning to a sentence. Frasa itu adalah sekumpulan kata-kata yang menambahkan arti bagi sebuah kalimat. It does not contain the subject-verb pairing. Di dalam frasa tidak terdapat pasangan subjek dan verb. Jadi kalau kita lihat di sini dia langsung dimulai dengan infinitive atau verb one. Jadi di sini phrase-nya di sini boleh kita katakan infinitive phrase atau infinitive clause ya, karena dia dimulai dari verb one atau infinitive. While conjunction so that, ini rumusnya ya, clause plus conjunction plus clause purpose. Contohnya, he studies hard so that he will pass the exam. Dia belajar keras supaya dia lulus ujian. Kalau di sini actionnya itu subject plus verb, verb, object, or complement, sama ya di sini juga ya, subject plus verb plus object complement. Setelah itu conjunction so that. Nah, di sini bedanya subject plus modals plus verb one plus object complement.
Bedanya adalah di sini dia memakai subjek. Baru modals, baru verb 1 plus object complement. Sedangkan untuk phrase yang di sini dia tidak memakai subjek. Untuk conjunction to, in order to, so as to, langsung plus verb 1. Oke, tidak memakai subjek duluan. Sedangkan untuk conjunction so that, dia harus memakai subjek duluan. Ini hanya untuk pengingat ya. Modals itu contohnya can, could, will, would, may, must, and etc. So now let's see another examples to make you more understand about these conjunctions. We go to conjunction 2. I'm going to Bali to visit my family. Saya akan pergi ke Bali untuk apa? Untuk mengunjungi keluarga saya. Jadi ini actionnya I'm going to Bali. Ini adalah purpose-nya, tujuannya. I went to the post office to buy some stamps. Saya pergi ke kantor pos untuk membeli beberapa perangko. To di sini adalah conjunction. Sedangkan visit sama buy di sini adalah infinitive atau verb 1. Now we go to in order to. I went to his office in order to meet him. Saya pergi ke kantornya agar atau supaya bertemu dengannya. Setelah in order to harus verb 1. He exercises daily in order to be healthy. Dia berolahraga setiap hari supaya sehat. Kalau di sini tidak ada kata kerja, maka kita tambahkan be di sini. Because healthy is adjective, right? Nah, untuk posisi in order to, boleh kita buat di depan kalimat ya. In order to be healthy, koma, kita pakai koma, he exercise daily. Supaya sehat, koma, dia berolahraga setiap hari. Nah, di sini juga boleh kita ubah ya. Contohnya I went to his office in order to meet him. Kalau misalnya kita jadikan ke depan dia menjadi in order to meet him, I went to his office. Bagaimana dengan kalimat negatif? Ini contohnya ya. They never park the big van in front of the house in order not to upset the neighbors. Ini contohnya ya. Not itu harus di depan to. Mereka tidak pernah parkir mobil van yang besar itu di depan rumah supaya tidak membuat kesal para tetangganya. So we have to remember in order not to itu artinya adalah supaya tidak. We go to so as to. I phoned Jenny so as to invite her to dinner. Saya menelpon Jenny untuk mengundangnya makan malam. I study hard so as to be smart. Saya belajar keras supaya pintar atau supaya menjadi pintar. Ingat di sini kita pakai be karena smart adalah adjective. Di mana tidak ada kata kerja kita tambahkan be di sini. Kita juga boleh menggunakan so as di depan kalimat ya. Contohnya so as to help her, he sold his car. Untuk membantunya, dia menjual mobilnya. I woke up early so as not to miss the train. Saya bangun pagi supaya tidak ketinggalan kereta. Now we go to so that. I waited for an hour so that I could meet her. Saya menunggu 1 jam supaya saya dapat berjumpa dengannya. Perhatikan di sini bedanya so that dengan to, dengan in order to, juga dengan so as to. Untuk so that dia harus dimulai dari subjek duluan. Setelah itu modals baru verb 1. He is saving money so that he can buy a new car. Dia menabung uang supaya dia dapat membeli sebuah mobil baru. Muncul subjek lagi ya. Next, Mom gave my sister a candy so that she will not cry. Ibu memberikan adik saya sebuah permen, jadi dia tidak akan menangis lagi.
Gitu ya. Ingatlah setelah to itu harus verb 1, setelah in order to juga verb 1 atau infinitive, setelah so as to juga verb 1. Nah, beda dengan so that. Kalau kita mau memakai so that, ingat harus ada subjek ya. Subjek duluan, baru modals, baru verb 1. Lalu ingat juga kalau misalnya untuk pemakaian kata sifat di sini kita harus menambahkan be. Demikian juga untuk kalimat negatifnya, in order not to, not-nya itu harus di depan to. Sama seperti so as not to ya, not-nya itu di depan to. I hope you understand with this explanation. Now we go to practice today. Choose the correct one. Jenny is a very nice person. She is always prompt, blank blank blank, help her friends. Nah, pilihannya so that, to, so as, in order not to. Jenny adalah seorang yang baik. Dia selalu prompt di sini artinya cepat, blank blank blank, membantu teman-temannya. Ingat di sini help. Berarti dia verb 1 kan? Kalau misalnya dia verb 1, kita harus memakai antara to, in order to, atau so as to. A, so that. Tidak sesuai ya, karena kalau so that itu harus ada subjeknya. Berarti jawaban di sini adalah to. Ya, kita langsung ketemu dengan to help her friends. Kalau so as, to-nya nggak ada. Kalau in order not to, nggak sesuai ya. Now we go to next. They took the taxi, blank blank blank, waste time. Mereka naik taksi, blank blank blank, tidak membuang-buang waktu. A, so that. Coba ya. They took the taxi, so that waste time. Ini bukan jawaban yang tepat karena dia tidak ada subjek. B, they took the taxi to waste time. Mereka naik taksi supaya membuang-buang waktu. Ini juga kurang cocok ya. C, so as not to. They took the taxi so as not to waste time. Mereka naik taksi supaya tidak membuang waktu. Nah, udah ketemu jawabannya. Fill in the blanks with appropriate purpose and use the conjunction provided. Nah, sekarang kita akan mengisi titik-titik dengan tujuan yang sesuai dan gunakanlah kata sambung yang sudah disediakan. Okay, we go to number 3. Let's go to the cinema early. Blank blank blank, pakailah conjunction so that ya. Jadi ini sudah ada actionnya. Katanya marilah kita pergi ke bioskop lebih awal. Supaya apa? Nih contohnya ya. Let's go to the cinema early so that we can get good seat. Mari kita pergi ke bioskop lebih awal supaya kita bisa mendapatkan tempat duduk yang baik. Oke, jadi tujuannya adalah supaya mendapatkan tempat duduk yang baik. Ingat setelah so that kita harus memakai clause ya. Berarti harus ada subjek di depannya, lalu kita tambahkan modals dan juga verb 1. Number 4, I will do my best. Itu actionnya. Tujuannya untuk apa? Kita pakai conjunction yang in order to ya. Contoh jawabannya seperti ini. I will do my best in order to teach you English. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajarimu bahasa Inggris. Ingat, kalau misalnya kita sudah pakai in order to, ini harus verb 1 ya, teach you English. Jadi dia tidak ada pakai subjek lagi. Now we go to number 5. I walk quietly, blank blank blank, in order not to. Ini berarti yang negatif ya. Contoh yang di sini Miss kasih ke kalian. I walk quietly in order not to wake up the baby. Oke, ini ada typo sedikit ya. I walk quietly in order not to wake up the baby. Saya berjalan dengan tenang atau dengan diam-diam supaya tidak membangunkan bayi itu. Oke. Boleh juga kalian ganti misalnya I walk quietly in order not to wake up my mother. Terserah kalian ya. Okay guys, so that is the end of our practice today. Now we go to English proverbs. Beauty is in the eye of the beholder. Ini artinya, what may seem beautiful to one person may not seem to another.
apa yang kelihatan indah atau cantik buat seseorang mungkin akan berbeda di mata orang lainnya. Example, you may not like the curves of my new car, but then beauty is in the eye of the beholder. So that is the end of our lessons today. I hope that you can understand about our lessons about conjunction. So goodbye, good students. See you. God bless you all.